Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin sepertinya mencoba untuk terus mendapatkan konsolidasi dan juga base baru di kurang lebih area $67.000. Per 24 jam terakhir kita memang melihat Bitcoin cenderung mengalami pullback walaupun secara persentase sebenarnya tidak terlalu signifikan. Dan saya sudah sampaikan di awal minggu ini bahwa memang saya tidak expect akan ada volatility yang terlalu ekstrim sebelum kita menyentuh hari Kamis dan juga Jumat. Dan finally kita sudah berada di hari Kamis. Saya bakalan jelaskan kenapa menurut saya malam hari ini bisa menjadi start dari volatility untuk minggu kali ini. Diikuti juga kira-kira apa yang bisa kita expect dari segi price action Bitcoin untuk berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,54 triliun dolar atau turun sekitar 0,84%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah walaupun ada beberapa yang hijau ya teman-teman. Itu pun kenaikannya hanya sekitaran 0, sekian persen. Penurunannya juga sama, sekitaran 0, sekian persen. Jadi secara overall, ya market dalam 24 jam terakhir tidak mendapatkan volume yang terlalu tinggi. Dan menjadi top performer hari ini adalah Ethereum dengan kenaikan 0,19% ke $3.783. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, adopsi untuk Bitcoin terus terjadi. Dan ini terjadi di depan mata kita, teman-teman. Semua institusi besar sekarang pengen punya akses dan juga exposure di Bitcoin. Mereka sudah bisa membeli melalui spot Bitcoin ETF. Berbagai bank-bank besar juga telah kemarin melaporkan bahwa mereka mempunyai exposure. Kali ini salah satu yang juga terbesar di dunia, Mastercard. Kalau misalnya kalian mempunyai debit card atau Visa, debit card atau credit card, biasanya antara dua aja nih providernya teman-teman, Mastercard atau Visa. Jadi mereka mempunyai jangkauan yang sangat luas teman-teman. Mastercard sekarang membuat gebrakan baru. Mereka sudah memperbolehkan peer-to-peer transactions menggunakan cryptocurrency. Bayangkan teman-teman, apabila nanti ini terus berlanjut, ketika semua kartu-kartu kita yang ada logo Mastercard-nya itu sudah bisa bertransaksi dengan merchant-merchant yang tentunya juga mempunyai mesin edisinya, gitu kan, untuk dapat bertransaksi melalui cryptocurrency. Itu tentunya akan sangat membantu ya teman-teman, terutama kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency, karena kalau kita sekarang misalnya mau membeli sesuatu gitu ya, sedangkan misalnya semua tabungan kita atau uang kita kebanyakan di crypto, maka kalian harus melakukan beberapa tahap. Kalau misalnya kalian taruh di cold wallet, maka harus ditransfer dulu ke exchange, dari exchange harus lagi dijual dalam bentuk P2P ke dalam bentuk rupiah, baru bisa kita belanjakan. Nah kalau misalnya seperti ini, ya ini dipermudah satu step gitu. Jadi kita nggak perlu lagi misalnya di-convert ke dalam bentuk rupiah dalam fitur peer-to-peer, tetapi kita bisa langsung menggunakan card kita dan di-swipe ke merchant-nya. Jadi itu sangat membantu tentunya. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek withdraw gitu kan. Kita bisa aja langsung menggunakan USDT kita atau mungkin berbagai cryptocurrency kita untuk bertransaksi. Dan ini tentunya masih adalah sebuah awal, teman-teman, dari sesuatu yang harusnya jauh lebih besar di depan. Adopsi massal telah dimulai, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman yang berinvestasi mulai dari cycle kali ini, ya kalian masih tergolong ya, kategori orang-orang yang hoki gitu ya, bisa berinvestasi di cryptocurrency pada saat dia melalui fase adopsi massal. Karena kalau misalnya sudah benar-benar teradopsi massal, teman-teman, pada saat itu kemungkinan harga Bitcoin yang kita lihat hari ini tidak akan lagi di harga yang sama. Tidak lagi di 6 digit, melainkan harusnya sudah 6 atau bahkan 7 digit. Untuk sekarang mungkin kedengarannya sangat-sangat extraordinary, tetapi
saya cukup yakin bahwa dari waktu ke waktu harusnya Bitcoin akan selalu mengalami kenaikan karena sekali lagi teori yang sangat simpel, teori supply and demand, di mana kita melihat demand datang dari berbagai arah sedangkan supply itu tidak bisa ditambah, maka yang harus terjadi adalah apresiasi dari segi harga. So, yang kedua teman-teman, kita juga melihat ada satu indikator menurut Mr. Crypto yang menunjukkan hal yang sangat positif, yaitu adalah volatility squeeze. Simpelnya, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini bentukannya seperti Bollinger Band ya. Dan juga ada di sini semacam osilatornya yang menunjukkan area-area yang cukup baik untuk start melakukan akumulasi. Nah, indikator ini sebelum-sebelumnya juga terlihat cukup reliable ya teman-teman, cukup dapat diandalkan untuk kita dapat mencari area mana nih yang sepertinya sudah menjadi area oversold untuk Bitcoin. Dan berkali-kali ketika kita menyentuh area ini, kita selalu mendapatkan bounce. Di sini kalau bisa perhatikan, kita mendapatkan bounce, di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama, dan guess what? Kali ini kita juga kembali ke area tersebut, teman-teman. Dan ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar lagi, artinya kita bisa aja melihat dalam waktu beberapa minggu atau 1-2 bulan ke depan, Bitcoin breakout ke area all time high yang baru, dan menuju ke fase price discovery. Dan juga beberapa indikator lainnya yang disampaikan juga oleh Willy Woo, this 2.5 months of consolidations under bullish demand has been very good for Bitcoin. It means price has more room to run before topping out. Jadi ini juga yang sering saya sampaikan teman-teman, semakin lama biasanya konsolidasi yang kita lihat terjadi. Ketika konsolidasi tersebut telah selesai dan kita pada akhirnya siap untuk breakout, maka pergerakannya biasanya bakalan lebih sustain. Nah, rupanya Willy Woo juga setuju ya, dia mengatakan bahwa konsolidasi selama 2,5 bulan dengan demand yang terus ada ya teman-teman, itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk Bitcoin. Itu berarti harga mempunyai ruang yang lebih banyak untuk dapat bergerak. Lebih simpelnya gini. Artinya, nanti ketika sudah selesai konsolidasi, Bitcoin punya ruang yang cukup besar untuk bergerak sebelum ketemu dengan local top berikutnya. Karena kita telah mengalami konsolidasi yang cukup panjang, market juga terlihat sudah cukup siap untuk mengalami rally berikutnya, dan orang-orang yang mau menjual di harga 60-70 ribu, harusnya juga semuanya sudah pada keluar. Jadi sekarang hanya tersisa mungkin orang yang masih hold, atau orang yang baru mau membeli, atau yang constantly membeli. Seperti contohnya adalah spot Bitcoin ETF, yang inflow-nya terus-menerus terjadi setiap harinya. Sehingga sekali lagi, ini adalah sesuatu yang baik untuk Bitcoin, dan kita bisa expect dalam waktu mungkin 1-2 bulan ke depan, kemungkinan Bitcoin bisa break ke area all-time high yang baru. Nah, kemudian teman-teman, kenapa saya sampaikan bahwa kita berpotensi untuk mendapatkan volatility start malam hari ini? Karena nanti malam, teman-teman, akan ada data yang cukup penting dari Amerika Serikat yang dikategorikan sebagai high impact, yaitu adalah GDP growth rate quarter on quarter dan juga continuing jobless claim, diikuti juga initial jobless claim. Ketiganya bakalan kita lihat dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan sampai lupa, besok teman-teman, besok juga akan saya remind lagi, tapi besok kita juga akan mendapatkan data yang sangat penting, yaitu adalah Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index. Nah, spesifik untuk hari ini dulu teman-teman, GDP untuk kali ini diekspektasikan mengalami penurunan dari 3,4% menjadi 1,3%. Jika ini memang terjadi, teman-teman, saya rasa itu bisa menjadi semacam boost ya untuk market lagi, karena GDP yang menurun secara simpel mengartikan bahwa ada perlambatan ekonomi di Amerika Serikat. Perlambatan itu tidak hanya ditunjukkan dari segi GDP yang mengalami penurunan, tapi juga tingkat pengangguran yang start mengalami kenaikan. Dan itu semuanya adalah yang mau dilihat oleh The Fed sebelum memutuskan untuk melakukan rate cuts. Sehingga jika semuanya sesuai dengan senario di mana GDP mengalami penurunan dan besok inflasi juga mengalami penurunan, harusnya itu bisa menjadi boost yang cukup baik untuk market, tidak hanya di cryptocurrency, tapi juga mungkin untuk stock market Amerika Serikat,
dan juga untuk gold. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan lagi bahwa Bybit sedang aktif banget nih untuk memberikan kalian uang-uang gratis dari berbagai tempat. Berbagai fitur yang ditawarkan di sini. Ada dari Launchpool, Launchpad, yang hampir setiap minggu itu ada, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai akun di Bybit, yang merupakan salah satu exchange terbesar di dunia, dari segi volume, dari segi keamanan dan lain sebagainya, tentunya tidak diragukan lagi. Saya pribadi juga merupakan salah satu pengguna Bybit, aset saya ada juga di Bybit. Saya merasa bahwa semua fitur yang kalian perlukan di sebuah exchange itu bisa kalian temukan di Bybit. Baik itu kalian mau peer-to-peer, misalnya kalian mau convert ke dalam rupiah, kalian mau dapatkan uang gratis dari Launchpool, Launchpad, staking, mau derivative trading, mau spot, itu semuanya disediakan di sini. Tokennya juga pilihannya cukup banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba berbagai fitur yang ada di Bybit, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Dan hari ini lagi-lagi teman-teman saya akan mengundi untuk teman-teman yang telah aktif trading selama 24 jam ke belakang. Ini adalah user ID-nya dan sekarang kita bakalan cari pemenang untuk hari ini. Oke, so teman-teman, pemenang untuk hari ini adalah user ID 139233378. Selamat, kalian mendapatkan atau kamu mendapatkan Rp500.000 dalam bentuk USDT atau kurang lebih 35 USDT yang akan saya kirimkan langsung ke kalian. Bebas kalian mau USDT atau langsung dalam bentuk rupiah. Yang merasa user ID-nya 139233378, silakan komentar di kolom komentar di bawah hari ini dan sertakan user ID Telegram kalian. Oke. Bilang aja, saya pemenangnya, dan Telegram ID kalian. Nanti saya bakalan chat, kalian tinggal buktikan saja bahwa itu adalah memang user ID kalian, dan hadiah akan saya kirimkan. Jadi untuk teman-teman juga yang pengen ikutan giveaway yang secara random akan saya lakukan ini, caranya cukup simple, tinggal daftar aja ke Bybit dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kemudian kalian aktif trading, jadi pemenangnya itu hanya akan saya undi dari user-user ID yang aktif 24 jam sebelum saya melakukan undian. Nah, undian next-nya kapan itu tidak akan saya umumkan karena akan saya lakukan random supaya mencegah ada orang-orang yang aktif trading hanya karena untuk masuk ke giveaway-nya. Sedangkan selebihnya tidak pernah aktif. Saya maunya yang benar-benar memang trader aktif, itu yang saya kasih reward-nya. Gitu ya. So, teman-teman, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang cukup menarik terjadi di sini ya teman-teman, bahwa kita tadi itu sempat breakdown dari potensial symmetrical triangle ini. Tetapi teman-teman, perlu kalian ingat bahwa trendline yang kita lihat di sini itu juga sebenarnya bisa kita geser menggunakan trendline yang ini. Oke? Yang kemarin kita manfaatkan yang ini, dan saya katakan walaupun kita breakdown, tetapi selama di atas $67.000 teman-teman, saya masih akan stay dalam keadaan yang bullish. Nah, it doesn't matter teman-teman kalau misalnya kita breakdown sekarang dan kembali masuk, kalian manfaatkan trend yang di sini atau yang di sini. Selama kita kembali bounce ke atas, maka menurut saya pribadi, symmetrical triangle-nya masih tetap valid. Pertanyaan berikutnya, kenapa bisa seperti itu kok? Oke, penjelasannya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memanfaatkan trendline yang di sini, maka kalian harus anggap bahwa breakdown ini adalah fake out. Jika 4-hour candle kali ini dan juga yang berikutnya sudah berhasil kembali close di atas lower trendline-nya. Karena kita cuma mendapatkan ada 2 atau 3 candle yang berada di bawah area tersebut, sedangkan yang berikutnya kita kembali masuk. So, itu bisa kita kategorikan sebagai sebuah fake out. Terlebih lagi, tesis yang mendukung hal di mana kita akan kembali rebound adalah kita kembali ke area support di 67.000. Sehingga, kalau kalian ambil yang ini pun trendline-nya, atau yang ini, sama-sama itu masih bisa mengatakan bahwa symmetrical triangle-nya itu cenderung masih valid. Sekali lagi, semakin banyak sentuhan yang kita lihat, semakin valid pattern-nya, teman-teman. Karena untuk sementara, di time frame yang kecil, kita melihat ada
indikasi yang cukup baik gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat memanfaatkan hal ini, tetapi ini kita mendapatkan sebuah pattern yang cukup rapi menurut saya. Kalian bisa anggap ini sebagai sebuah double bottom. Kalian bisa anggap ini sebagai inverse head and shoulder, ya kan? Atau kalian bisa anggap ini sebagai retest of support ke trend line. Manapun itu, sebenarnya ketiganya memberikan indikasi bahwa kita akan kembali mengalami rebound. Dan target terdekatnya, teman-teman, tentunya adalah kembali ke sekitaran area 68.600. Kalau ini mampu kita break, kalau kita mampu break di 68.600 sampai 68.800, maka saya rasa tidak ada lagi alasan bagi Bitcoin untuk tidak kembali ke area upper trend line-nya. Yang kalau kita tarik sekarang berada kurang lebih di area range 69.700 sampai 70.000 dolar. Yang kalau berhasil kita breakout tentunya akan menjadi sebuah indikasi yang baik ya teman-teman. Nah, semua pergerakan besar yang akan kita lihat berikutnya tentunya akan bergantung kepada data malam hari ini dan juga besok, terutama mungkin besok. Data malam ini GDP, kalau misalnya sesuai ekspektasi kita mungkin bisa melihat sedikit volatility, tapi mungkin volatility yang akan lebih besar itu datangnya nanti besok malam. Nah, salah satu hal yang tidak mau kita lihat terjadi ke Bitcoin adalah jika pada akhirnya kita justru breakdown di bawah 67.000 dan close beberapa candle 4 hour di bawah area tersebut, itu menginvalidasi skenario bullish saya. Dan itu bisa jadi berarti Bitcoin akan setidaknya kembali ke sekitaran area 64 sampai 63.000 atau bahkan kembali ke 60.000 yang kalau mampu kita jebol sekali lagi dia bisa menjadi awal dari wave kedua yang kemungkinan lebih besar. Sekali lagi ingat teman-teman bahwa konsolidasi itu bisa bertahan cukup lama, bahkan bisa beberapa bulan lagi dari sekarang. Dan kalian harus siap dengan segala senario. Senario apakah kita akan breakout dari sekarang atau beberapa saat lagi, atau kita akan kembali mendapatkan konsolidasi yang berkepanjangan, alias beberapa bulan lagi kita akan konsolidasi sebelum pada akhirnya naik, atau worst case scenario-nya, worst case scenario adalah kita menemukan top dan kita kembali mendapatkan ada pergerakan bearish menuju ke area yang jauh lebih dalam. Ini adalah worst case scenario. Tapi bagi saya persentase scenario ini terjadi itu masih sangat kecil, teman-teman. Belum ada indikasi yang menunjukkan ke arah tersebut. Skenario yang probabilitasnya paling besar menurut saya adalah sekarang kita hanya terkonsolidasi di sekitaran area di sini dan kemudian breakout. Skenario kedua yang probabilitasnya 50-50 adalah kita mendapatkan konsolidasi yang lebih berkepanjangan di sini. Yang paling kecil adalah yang tadi. Kita kembali drop ke di bawah area 50.000 dolar. Apakah kalian siap dengan ketiga skenario tersebut? Kalau saya pribadi dengan confidence bisa menyatakan bahwa iya. Justru kalau misalnya ada koreksi seperti itu terjadi, itu akan menjadi buying opportunity yang sangat baik menurut saya. Tapi adalah untuk time frame besar. Kalau untuk time frame kecil, sekali lagi saya merasa bahwa Bitcoin terlihat cukup baik untuk sementara pergerakan kenaikannya. Dan saya expect dia untuk terus merangkak naik. Tetapi mungkin tidak dalam manner yang impulsif karena kemungkinan besar banyak sekali investor yang akan menunggu data nanti malam sebelum mengambil keputusan. Tapi saya rasa setidaknya kita akan kembali nge-retest ke sekitaran area 68.600 sampai 68.800. Dan kita mungkin bisa mendapatkan sedikit konsolidasi di sini dan kemudian start kembali merangkak naik ke atas. Ini adalah ekspektasi saya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.